Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatah Nurbaiti selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan interpersonal dan konsep diri untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan interpersonal. Perkenalkan, nama saya Nuriskina dengan NIM 2104411000077 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura, asal saya dari Surabaya. Yang pertama yaitu keterampilan interpersonal. Apa itu keterampilan interpersonal? Keterampilan interpersonal menjadi salah satu soft skill yang paling dibutuhkan saat ini. Selain di dunia kerja nanti, keterampilan interpersonal juga penting di kehidupan kita sekarang. Pengertian interpersonal skill menurut para ahli, 3 diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Birman dan Suci, interpersonal skill adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam meniti kehidupannya. Kemudian menurut Spitzberg and Chupach, interpersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian menurut Jarving, interpersonal skill adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang efektif. Jadi, keterampilan interpersonal itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, apa dan bagaimana diri kita. Pandangan tersebut mulai dari identitas diri, ciri diri, harga diri, ideal diri, dan gambaran diri. Kemudian ciri-ciri konsep diri. Yang pertama, karakteristik orang yang memiliki konsep diri positif. Yang pertama, orang yang terbuka. Kemudian yang kedua, orang yang tidak memiliki hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi yang masih asing sekalipun. Yang ketiga, orang yang cepat tanggap dalam situasi sekelilingnya. Kemudian yang kedua, karakteristik orang yang mempunyai konsep diri negatif. Yang pertama, sangat peka dan cenderung sulit menerima kritik dari orang lain. Kemudian yang kedua, cenderung menunjukkan sikap mengasingkan diri, malu-malu dan tidak ada minat pada persaingan. Kemudian yang ketiga, mengalami kesulitan berbicara dengan orang lain. Yang keempat, sulit mengakui bahwa kesalahan. Kemudian ada aspek-aspek konsep diri. Yang pertama ada aspek fisik, terdiri dari konsep yang dimiliki individu tentang penampilannya, kesesuaian dengan seks, arti penting tubuhnya dalam hubungan dengan perilakunya, dan gengsi yang diberikan tubuhnya di mata orang lain. Kemudian ada aspek psikologis, terdiri dari konsep individu tentang kemampuan dan ketidakmampuannya, harga dirinya, dan hubungan dengan orang lain. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada usia kematangan. Usia kematangan ini maksudnya remaja yang matang lebih awal, diperlakukan seperti orang yang hampir dewasa, mengembangkan konsep diri yang menyenangkan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Kemudian yang kedua ada penampilan diri. Penampilan diri yang berbeda membuat remaja merasa rendah diri, meskipun perbedaan yang menambah daya tarik fisik. Tiap cacat fisik merupakan sumber pemalukan yang mengakibatkan perasaan rendah diri tersebut. Sebaliknya, daya tarik fisik menimbulkan penilaian yang menyenangkan tentang ciri kepribadiannya dan menambah dukungan sosial.
Kemudian yang ketiga, kepatutan seks. Kepatutan seks dalam penampilan diri, minat, dan perilaku membantu remaja mencapai konsep diri yang baik. Kemudian yang keempat, nama dan julukan. Remaja peka dan malu bila teman-teman sekelompok menilai namanya buruk atau bila memberi julukan yang bernada cemooh. Kemudian yang kelima, hubungan keluarga. Seseorang remaja yang mempunyai hubungan erat dengan seseorang anggota keluarganya akan mengidentifikasi diri dengan orang tersebut dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Apabila tokoh tersebut sesama jenis, maka remaja akan tertolong untuk mengembangkan konsep diri yang layak. Kemudian yang keenam, teman-teman sebaya. Teman-teman sebaya ini mempengaruhi pola kepribadian remaja dengan dua cara, yakni pertama, konsep diri remaja merupakan cerminan dan anggapan tentang konsep teman dan dirinya. Kemudian yang kedua, berada dalam tekanan untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian diakui oleh kelompok. Kemudian yang ketujuh, ada kreativitas. Remaja yang semasa kanak-kanak didorong akan kreatif dalam bermain dan dalam tugas akademis mengembangkan peran individualitas yang memberi pengaruh baik pada konsep lainnya. Kemudian yang ke-8 ada cita-cita. Bila remaja mempunyai cita-cita yang tidak realistis, ia akan mengalami kegagalan yang menimbulkan ketidakpercayaan dirinya dan menimbulkan perasaan tidak mampu, serta reaksi yang bertahan di mana ia menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Sebaliknya, remaja yang realistis tentang kemampuannya lebih banyak mengalami keberhasilan daripada kegagalan. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri dan kepuasan diri yang lebih besar untuk memberikan konsep diri yang lebih baik. Kemudian ada pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok saya. Yang pertama, kenapa peka masuk ke konsep diri negatif? Karena peka sendiri ini yang dimaksudkan yaitu sangat peka dan cenderung sulit menerima kritik dari orang lain. Jadi jika kita sulit menerima kritik dari orang lain, maka konsep diri tidak akan berjalan. Karena dengan kritik orang, kita bisa belajar cara berprogres dalam diri. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi konsep diri negatif? Yaitu mengubah konsep diri negatif tersebut menjadi konsep diri positif dengan cara yang pertama, menjadi pribadi yang terbuka. Yang kedua, selalu mengakui kesalahan jika itu memang diperbuatnya. Kemudian yang ketiga, belajar untuk berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi yang masih asing sekalipun. Yang keempat, yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyikapi kegagalan. Cara menyikapi kegagalan itu ada 4. Yang pertama, menyadari kekurangan diri sendiri. Kemudian yang kedua, membuat rencana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, menerima kegagalan dengan menerima apa adanya. Kemudian yang keempat, menjadikan kegagalan sebagai sebuah pelajaran. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan 5 implementasi konsep diri. Yang pertama, mudah menerima konsep dan kritik dari orang lain. Yang kedua, merasa yakin terhadap kemampuannya. Yang ketiga, mudah meyakinkan diri pada sifat orang lain. Yang keempat, menerima pujian tanpa merendahkan orang lain. Yang kelima, mengetahui persis apa yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.